Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu di mata kuliah mikrobiologi, Ibu Dr. Epi Ropiati SSI MPD, dan teman-teman kelas biologi C yang saya cintai dan saya banggakan. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Taufik Muhammad Haidir dan teman saya Nurul Aliyah akan mempresentasikan sedikit mengenai Retropiridae. Pokok pembahasan yang akan kita bahas meliputi pertama definisi, identifikasi dan morfologi, siklus hidup, klasifikasi, penanganan sampel untuk HIV, penyakit yang disebabkan retrovirus, diagnosis HIV, dan juga pencegahan HIV. Oke, yang pertama, apa sih itu retrovirus? Retrovirus itu merupakan virus yang termasuk dalam kelompok virus Retropiridae. Virus ini berkapsul yang memiliki genom RNA dan bereplikasi melalui intermediate DNA, memiliki struktur, komposisi, dan cara replikasi yang sama. Kemudian membutuhkan enzim represe untuk melakukan transkriptase. Dan juga virus ini itu cepat menjadi resistan terhadap obat antivirus dan menyulitkan pengembangan vaksin yang efektif terhadap retrovirus karena enzim ini tidak memiliki aktivitas proofreading seperti yang dimiliki oleh DNA polimerase, maka retrovirus ini cepat sekali termutasi. Selanjutnya yaitu identifikasi dan morfologi. Virus ini berkapsul, memiliki genom RNA dan bereplikasi melalui intermediate DNA. Kemudian virionnya berdiameter 80-100 nanometer dan membran lipid sebelah luarnya bergabung dengan glikoprotein. Bentuk dan lokasi dari protein internal mencirikan berbagai variasi genus retrovirus. RNA virion ini berukuran 7-12 kb, berbentuk linier, rantai tunggal, dan mempunyai polaritas positif. Selanjutnya yaitu siklus hidup atau replikasi retrovirus yang memiliki siklus hidup yang unik dibandingkan dengan organisme yang lain, di mana terdapat beberapa tahap pada replikasi retrovirus. Pertama yaitu infeksi, di mana retrovirus ini akan bersentuhan dengan inang dan menginfeksi sel normal tubuh inang. Kemudian internalisasi, di mana genom pada RNA dari retrovirus ini akan masuk ke dalam sitoplasma sel inang. Dan ada juga transkrip terbalik, di mana dalam sitoplasma sel inangnya ini proses transkripsi balik berlangsung dan cDNA dihasilkan dari genom RNA virus dengan bantuan enzim yang dikenal sebagai reverse ataupun transkriptase, dan prosesnya ini dikenal sebagai transkripsi balik. Kemudian cDNA ini akan dimasukkan ke dalam inti sel inang melalui kompleks pori inti. Dan selanjutnya ada integrasi, di mana cDNA ataupun DNA virus ini akan menyatu dengan genom sel inang dengan membutuhkan bantuan enzim yaitu yang dikenal sebagai integrase. Dan ada juga ekspresi gen viral, di mana gen virus ini kemudian ditranskripsikan untuk membentuk mRNA yang kemudian mengalami translasi untuk menghasilkan protein virus. Dan ada juga pelepasan partikel virus, di mana partikel virus ini kemudian akan dilepaskan dari sel inang dengan memecahkan membran sel inang ataupun disebut paselitik, dan akan memasuki infeksi yang menyebar, di mana partikel virus yang dilepaskan dari sel inang ini kemudian akan menginfeksi sel inang yang lainnya. Selanjutnya yaitu klasifikasi dari Retropiridae ini. Nah, gambar di samping ini merupakan klasifikasi dari Retropiridae. Jika dilihat dari genomnya, retrovirus ini dibagi menjadi dua, yaitu simple dan kompleks. Semua retrovirus ini mengandung 3 domain utama yang mengkode protein virion. Yang pertama yaitu GAG yang mengarahkan sintesis protein internal yang akan membentuk kapsid matriks dan juga nukleoprotein. Yang selanjutnya itu ada POL yang mengandung informasi untuk enzim reverse transkriptase dan integrase. Selanjutnya ada INP yang mengandung komponen permukaan dan transmembran dari protein envelope virus. Dan juga ada domain sebagai tambahannya yang mengkode protase virion. Retrovirus yang simpel ini mengandung elemen ini, sedangkan retrovirus kompleksnya itu mempunyai protein regulator non-virion tambahan. Retrovirus ini juga dibagi dalam 6 genus, yaitu 5-nya potensi sebagai onkogen dan 2 grup lagi adalah lentivirus dan spumavirus. Semua virus onkogen ini kecuali human T-cell, leukemia virus bovin, leukemia virus yang merupakan retrovirus simple. Kemudian lentivirus dan juga spumavirus merupakan retrovirus kompleks. Nah, yang pertama itu contohnya alparetovirus yang merupakan retrovirus sederhana yang berasal dari burung. Misalnya virus leukosis burung pada ayam, dan merupakan retrovirus pertama yang ditemukan terutama pada ayam yang menyebabkan leukemia dan sarkoma. Ciri virion ini dari genus alparetovirus yaitu berselubung, berbentuk bulat hingga pleomorfik dengan diameter 80-100 nanometer.
Adapun spesies virus dari genus ini adalah Roux sarcoma virus, avian sarcoma virus, dan leukosis. Kemudian yang selanjutnya ada beta retrovirus. Ciri dari genus ini yaitu memiliki selubung berbentuk bulat hingga pleomorfik dengan diameter 80 sampai 100 nanometer. Adapun spesies dari genus ini yaitu contohnya seperti mouse virus, tumor mamase atau virus tumor, Jagasikte pada domba, retrovirus atau beta retrovirus yang merupakan sebuah agen penyebab kanker paru-paru yang menular pada domba. Nah, penularan ini kebanyakan melalui susu yang terinfeksi. Selanjutnya ada gamma retrovirus, di mana virus sederhana ini ditemukan pada tikus, kucing, burung, dan juga pada kera. Misalnya pada virus Leishmania murine, virus Leishmania kucing, ataupun virus ataupun pada virus reticuloendotheliosis dan virus Leukemia gibbon. Virus-virus inilah yang menyebabkan berbagai sarkoma, leukemia, dan penurunan kekebalan pada mamalia dan juga reptil dan burung. Virion dari genus gamma retrovirus ini memiliki ciri berselubung, berbentuk bulat hingga pleomorfik dengan diameter 80 sampai 100 nanometer. Selanjutnya yaitu delta retrovirus. Dengan ciri dari genus ini yaitu memiliki amplop berbentuk bulat sampai pleomorfis dengan diameter sekitar 80 sampai 100 nanometer. Adapun spesies dari genus ini yaitu virus Human T lymphotropic atau HTLV jenis 1-4 yang menginfeksi sel darah putih manusia serta dapat menyebabkan penyakit pada sistem saraf atau leukemia. Kemudian Epsilon retrovirus yang merupakan genus dari Retroviridae yang hanya menginfeksi ikan. Ciri virion dari genus ini yaitu berselubung, bentuk bulat, diameter 80 sampai 100 nanometer, serta spesies yang termasuk yaitu Waley virus dermal sarcoma dan Waley epidermal virus hyperplasia yang banyak ditemukan di Amerika Utara dan biasanya penularannya itu melalui air. Lentivirus berasal dari bahasa Latin yang artinya lambat. Genus retrovirus ini menyebabkan penyakit kronis yang mematikan dengan periode inkubasi yang lama pada manusia atau spesies mamalia lainnya. Kebanyakan faktor lentiviral didasarkan pada human immunodeficiency virus atau virus HIV yang menyebabkan AIDS. Spumaviruses berasal dari bahasa Latin yaitu spuma yang artinya busa. Spumavirus adalah virus yang memiliki morfologi spesifik. Virionnya mengandung DNA beruntai ganda dalam jumlah yang signifikan dan perakitannya berbeda. Memiliki amplop dan bulat sampai pleomorfis dengan diameter sekitar 80 sampai 100 nanometer. Sekitar 20% dari partikel virus yang dilepaskan sudah mengandung genom dsDNA. Hal ini disebabkan oleh fitur unik spumavirus di mana permulaan transkripsi balik RNA renom terjadi sebelum pelepasan daripada setelah masuknya sel inang baru seperti pada retrovirus lainnya. Adapun spesies dari genus ini yaitu simian fomivirus dan human fomivirus. Penanganan sampel untuk HIV. Bahan pemeriksaan dapat berupa serum, plasma, atau darah lengkap. Jika serum diperoleh setelah dilakukan pemisahan dari sel darah dengan cara sentrifugasi terhadap darah yang telah beku. Plasma diperoleh dengan cara segera memisahkannya dari sel darah setelah dilakukan sentrifugasi terhadap darah dengan antikoagulan. Bahan pemeriksaan tersebut sebaiknya segera diperiksa, terutama untuk yang bahan darah lengkap. Namun, bila terpaksa disimpan, serum atau plasma dapat disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius selama maksimal 1 minggu. Bila disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius atau lebih rendah, serum atau plasma dapat bertahan lebih lama. Penyakit yang disebabkan oleh Retroviridae.
banyak retrovirus yang menyebabkan penyakit serius baik pada manusia, mamalia lain maupun pada burung. Retrovirus manusia itu termasuk HIV-1 dan HIV-2 yang menyebabkan penyakit AIDS, dan Human T Lymphotropic Virus atau HTLV, serta virus leukemia murine atau MLV yang menyebabkan kanker pada inang tikus. Yang pertama yaitu virus imunodefisiensi manusia. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan Human Immunodeficiency Virus atau sering disingkat dengan HIV. Adalah dua spesies lentivirus penyebab AIDS. Virus ini menyerang manusia dan menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh menjadi lemah dalam melawan infeksi tersebut. Jika virus ini terus menyerang tubuh, maka sistem pertahanan tubuh kita akan semakin melemah. Lalu yang kedua yaitu AIDS, adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS merupakan tahapan akhir dari penyakit infeksi Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Penyebab AIDS ini tidak lain yaitu virus HIV. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh yang seharusnya berfungsi untuk melawan infeksi. Kemudian ada Human T Lymphotropic Virus atau HTLV, yaitu virus yang dapat menyebabkan penyakit darah atau saraf yang diketahui menyebabkan jenis kanker yang disebut dewasa sel T leukemia. Diharuskan mereka yang HTLV-1 atau HTLV-2 ini jangan menyusui atau jangan menyumbangkan ASI. Diagnosis HIV yang pertama kali harus dilakukan yaitu dengan konseling. Pola dalam pemeriksaan HIV ini berisi konseling pra-pemeriksaan, kemudian dilanjutkan dengan tindakan pemeriksaan, dan diakhiri dengan konseling pasca pemeriksaan dengan menjelaskan hasil pemeriksaan serta rencana penanganan. Yang kedua yaitu anamnesis. Ada beberapa hal yang penting dan perlu digali dalam mencari tahu apakah seseorang tersebut memiliki resiko terhadap infeksi HIV. Yang pertama yaitu identitas. Penting untuk mengetahui latar belakang pasien dalam mencari indikasi resiko penularan HIV. Yang kedua yaitu riwayat pelaku beresiko. Hal ini dapat diketahui melalui riwayat aktivitas seksual, orientasi seksual, riwayat penggunaan narkoba dan alkohol, kemudian penggunaan tato, riwayat transfusi darah, kehamilan maupun melahirkan. Lalu yang ketiga yaitu riwayat keluhan yang diderita dan riwayat penyakit terdahulu. Lalu diagnosis yang ketiga yaitu pemeriksaan fisik. Yang keempat, diagnostik tes uji yang memeriksa langsung keberadaan virus di dalam darah. Dan yang terakhir yaitu diagnostik penunjang. Pencegahan HIV yaitu tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah, tidak bergonta-ganti pasangan seksual, menghindari penggunaan narkoba terutama jenis suntik, menggunakan kondom saat berhubungan seksual, serta mencari dan mendapatkan informasi terkait HIV. Bisa terkait pencegahannya, bisa terkait gimana cara penularannya, maupun cara untuk pengobatannya seperti apa. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu retrovirus ini merupakan virus yang termasuk dalam kelompok virus Retropiridae. Retrovirus ini memiliki kapsul, yaitu termasuk virus berkapsul yang memiliki genom RNA yang bereplikasi melalui intermediate DNA. Dan juga terdiri dari beberapa genus retrovirus yaitu alpha retrovirus, beta retrovirus, gamma retrovirus, delta retrovirus, epsilon retrovirus, lentivirus, dan spuma virus. Nah, virus RNA ini dimasukkan dalam keluarga Retropiridae, di mana bila mempunyai enzim reverse atau transkriptase yang mampu menurunkan RNA virion ke dalam DNA provirus, di mana banyak retrovirus ini menyebabkan penyakit serius pada manusia, mamalia, dan juga burung. Retrovirus ini menyerang juga manusia yang termasuk HIV-1 dan HIV-2, penyebab penyakit AIDS dan Human T Lymphotropic Virus, serta virus leukemia murine menyebabkan kanker pada inang tikus. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.